Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Utami, NIM 20611180002, kelas Fisika C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan kuartil. Nah, apa sih simpangan kuartil itu? Simpangan kuartil itu adalah seperdua dari jangkauan kuartil. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan contoh soal dari simpangan kuartil. Nah, untuk menjawab contoh soal dari simpangan kuartil itu sebenarnya ada dua jenis, di mana datanya dalam bentuk tabel frekuensi dan ada juga datanya dalam bentuk seperti ini. Nah, yang pertama saya dulu akan menjelaskan cara kerja jika datanya seperti ini. Yang pertama, kita urutkan dulu angkanya. Angka dari yang terkecil ke yang terbesar, di mana ada 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, rumus dari simpangan kuartil itu, biasanya simpangan kuartil itu kita simbolkan dengan QID. Nah, untuk mencari simpangan kuartil, seperdua jangkauan kuartil. Nah, H ini biasa kita sebut dengan jangkauan kuartil. Untuk mencari jangkauan kuartil, ya kurang Q1. Nah, bagaimana cara mencari Q3 di data ini? Yang pertama, Q1 dan Q3 di data ini. Kita cari nilai tengahnya dulu. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah Q2. Yang mana Q1-nya? 1, 2, 3. Berarti ini adalah Q1. Nah, Q3-nya kita hitung dari sini. 1, 2, 3. Berarti ini adalah Q3. Nah, kita masukkan dalam rumus simpangan kuartil. Seperdua, Q3-nya 8, Q1-nya 4. Berarti 8 kurang 4, 4 per 2 sama dengan 2. Berarti simpangan kuartil dari data ini adalah 2. Nah, ini ketika bilangannya ganjil. Bagaimana ketika bilangannya genap? Kita coba data yang genap untuk mencari simpangan kuartil. Seperti jika datanya 4, 6, 7, 5, 2, 3, 8. Nah, sama seperti tadi, kita dulu urutkan dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kita dulu cari nilai angka yang ada di tengah untuk mencari Q2. Kan tadi untuk mencari simpangan kuartilnya seperdua jangkauan kuartil, atau untuk mencari jangkauan kuartil Q3 dikurang Q1. Jadi Q3 dikurang Q1. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 2 angka. Berarti kalau ada 2 angka, kita tambahkan 5 tambah 6 dibagi 2. Nah, itu adalah Q2-nya. Untuk cari Q1-nya 1, 2. Begitupun dengan Q1, ada 2 angka. Berarti 3 ditambah 4 dibagi 2. Itu adalah Q1. Q3 pun seperti itu. 1, 2, 7 tambah 7 dibagi 2. Ini adalah Q3. Berarti 7 tambah 7, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Berarti Q3-nya adalah 7. 3 tambah 4 adalah 7 dibagi 2, 3,5. Berarti Q1-nya sama dengan 3,5. Jadi seperdua
Q3 nya 3,5 dikurang Q3 nya 7, Q1 nya 3,5 sama dengan 1/2 dikali 3,5. Berarti 3,5 dibagi 2 sama dengan 1,78. Nah, ini jangkauan kuartil untuk mencari simpangan kuartil ketika dia datanya genap. Nah, bagaimana ketika datanya berbentuk tabel seperti ini? Caranya rumusnya tetap sama untuk mencari simpangan kuartil, di mana QD sama dengan 1/2 jangkauan kuartil. Nah, masih ingat kan cara mencari jangkauan kuartil itu dengan cara Q3 dikurang Q1. Berarti 1/2 jangkauan kuartil, Q3 dikurang Q1. Nah, bagaimana caranya mencari di mana data Q3 di sini dan di mana data Q1? Nah, caranya kita cari data Q3. Berarti dia Q1, maaf. Kita dulu cari Q1. Berarti dia 1/4 dikali N plus 1. Nah, N-nya yang mana? N-nya adalah jumlah dari frekuensi ini. Bisa kita lihat tabelnya. Nah, frekuensi nilai di sini ketika misalnya ada nilai fisika. Nah, siswa dari yang mendapat 60 sampai 64 ada 4 orang, yang mendapatkan 65 sampai 69 ada 8 orang, yang mendapatkan nilai 70 sampai 74 ada 7 orang, dan seterusnya. Nah, yang mana ini N? N ini adalah jumlah dari frekuensi ini atau adalah jumlah siswa. Nah, 4 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 10 tambah 2, dia adalah 40. Berarti 1/4 40 ditambah 1, di mana 41 dibagi 4 sama dengan 41 bagi 4 itu 10,25. Ini adalah data Q1. Untuk mencari data Q3 berarti kita pakai 3/4 dikali N plus 1. Berarti 40 tambah 1. Nah, 41 kali 3 120 dibagi 4 sama dengan 30,5. Nah, kembali ke dimana data Q1 itu ada 10. Berarti dia berada di 4 tambah 8 kan 12. Berarti Q1 itu berada di data ini 65 sampai 69. Nah, kita coba. Berarti dia Q1 nya berada di 65 sampai 69. Nah, bagaimana caranya cari Q1 nya? Kita menggunakan rumus Q1 batas bawah Q1 ditambah 1/4 N dikurang sigma frekuensi Q1 per frekuensi Q1 dikali C atau interval. Nah, rumus ini berubah-berubah tergantung dari berapa yang kita cari. Nah, yang pertama kita dulu cari batas bawah Q1. Cara mencari batas bawah Q1 di mana 65 ini kita kurangkan 0,5. Jadi dia dapat 64,5. Nah, N-nya kan 40. Terus sigma frekuensi Q1, maksudnya sigma yang
sebelum dari sigma yang ada di atasnya dari yang mau kita cari, atau sigma yang berada di atas 8 ini. Dia adalah 4. Berarti sigma frekuensi Q1 4 dan frekuensi Q1 karena 65 sampai nilai 65 sampai 69 itu berada di 8, berarti frekuensi Q1 itu adalah 8 dikali C. C ini interval, maksudnya 65, 66, 67, 68, 69. Angka 69 kurang 65 berarti dia adalah intervalnya 5. Nah, kita jumlahkan. Q1 sama dengan kelas bawah, batas bawah Q1 sama dengan 64,5 ditambah 1/4 N. N itu kan 40 dikurang sigma frekuensi Q1 dia adalah 4 per frekuensi Q1 8 dikali C atau interval kelas dia adalah 5, berarti 64,5 ditambah 1 kali 40, 40 per 4 10, 10 kurang 4 dia 6, 6 kali 5 30, 30 dibagi 8, 30 dibagi 8, berarti 64,5 ditambah 30 bagi 8 dia dapat 3,75. Nah, 64,5 ditambah 3,75 dia sama dengan 68,25. Nah, ini Q1. Selanjutnya kita cari Q2. Bagaimana caranya cari Q2? Oh, sorry, Q3. Nah, untuk mencari Q3 dia berada di 30,75. Nah, kita hitung 4 tambah 8 12, 12 tambah 7 19, 19 tambah 9 28, 28 tambah 10 38. Berarti datanya berada di sini. Karena kan dia berada di 30. Nah, kalau 30 itu berarti dia di bagian 38. Berarti datanya ada di 80 sampai 84. Nah, bagaimana caranya membuat rumusnya? Rumusnya sama seperti tadi, cuman kita pakai frekuensi yang berbeda. Q3 sama dengan batas kelas bawah Q3 ditambah 3/4. Kita pakai 3/4 karena kita cari kelas karena kita cari Q3 nya dikali N dikurang sigma frekuensi Q3 per frekuensi Q3 dikali C kelas interval. Nah, kita cari batas bawah Q3, berarti kita kurangkan 0,5 di kelas 8 di 80 kurang 0,5 berarti 79,5. Terus N nya kan 40. Sigma frekuensi Q3 berarti frekuensi yang ada di atasnya ini, berarti dia sigma FQ3 berarti 4 tambah 8 tambah 7 tambah 9, berarti dia 28. Dia ada 28. Nah, frekuensi Q3 berarti karena dia berada di 30, berarti datanya di sini, berarti frekuensinya
10. Nah, C-nya tadi sama, dia 5. Cara hitungnya, kita masukkan rumusnya. Batas kelas bawah 79,5 ditambah 3/4 kali 40 berarti 80 bagi 4 dikurang sigma FQ3 dia 28. 80 bagi 4 dia 30. Oh sorry 3/4 kali 40 berarti 4 kali 40 kali 3 120 dibagi 4 dia dapat 30 per frekuensi Q3 dia 10 kali 5 Q3 berarti Q3 nya 30 kurang 28 dikali 5 per 10 dia dapat 1 karena 30 kurang 25 2 kali 5 10 10 dibagi 10 dapat 1 berarti 79,5 ditambah 1 berarti Q3 nya sama dengan 80,5. Nah kita sudah dapat Q3 nya, kita juga sudah dapat Q1 nya, berarti kita tinggal masukkan di rumus ini. Q D sama dengan 1/2 jangkauan kuartil. Nah, jangkauan kuartilnya tadi Q3 dikurang Q1. Q3 nya ini 80,5 dikurang 68,25 sama dengan 1/2 80,5 kurang 68,25 dia sama dengan 12,25. 12,25 dibagi 2 sama dengan 12,25 dibagi 2 sama dengan 6,125. Nah ini simpangan kuartil dari data frekuensi jika dia berbentuk tabel. Nah itu tadi contoh-contoh dari simpangan kuartil dari contoh-contoh yang berbeda. Ada yang menggunakan data dan ada yang menggunakan tabel. Nah sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.